ada beberapa jenis konten yang belum banyak orang tahu. Ini penyebab demosi. Apa itu demosi? Apa iku rek demosi? Tidak dipromosikan, tidak didistribusikan dengan baik, tidak disalurkan dengan baik ke pengguna Facebook. Jangan skip videonya. Hai guys, balik lagi di channel. Waduh, berapa hari nih? 10 hari ya Bang Temi gak upload video. Jadi buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Di follow Facebooknya Bang Temi juga ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang demosi ini, kita harus paham dulu basic dari Facebook adalah sosial media. Beda dengan YouTube, ya kalian pasti paham dong perbedaannya. Cuman Bang Temi di sini gak bakal menjelaskan secara rinci soal perbedaan tersebut. Karena di sini Bang Temi mau bahas jenis konten yang demosi. Dan ini belum banyak yang tahu guys ya. Itulah kenapa banyak yang terjadi blunder di akun mereka. Mereka upload tapi nggak dipromosikan, jadi akhirnya akunnya bantat. Yaitu cluenya udah Bang Temi kasih tahu, demosi adalah lawan kata dari promosi. Kalau promosi berarti akun kita, berarti konten kita ini dipromosikan sama Facebook. Jadi bukan karena kita membayar untuk bikin promosi, bukan ya. Jadi yang dimaksud Facebook promosi ini adalah dengan mendistribusikan secara organik ya guys ya. Mungkin karena kontenmu ini bagus, jadi direkomendasikan dan didistribusikan secara organik oleh Facebook, bukan lewat media promosi berbayar, bukan. Nah, konten yang demosi berarti konten yang nggak dipromosikan, konten yang mungkin ada yang bilang shadow ban barangkali. Jadi ketika kita membuat sebuah konten atau mengupload sebuah video atau kata-kata atau mungkin gambar, foto, itu semua orang punya hak yang sama untuk didistribusikan kontennya oleh Facebook guys. Ya, cuman masalahnya adalah ketika konten kita dianggap oleh sistem ini tidak baik, ini tidak ramah untuk pengiklan, ini sangat tidak ramah untuk komunitas-komunitas Facebook, maka beberapa konten akan mengalami demosi. Serupa dengan cara standar komunitas kami mengindikasikan jenis konten yang tidak kami izinkan di Facebook. Jenis konten yang kami anggap bermasalah atau berkualitas rendah, sehingga kami mengurangi distribusinya di kabar untuk semua orang. Kami ingin orang bisa menikmati dan berbagi konten tanpa diganggu oleh konten bermasalah atau berkualitas rendah. Berkualitas rendah bukan berarti kontenmu karena handphonenya burem, handphone jadul jadi kualitas kameranya burem. Ya bukan seperti itu ya guys ya. Memang itu berpengaruh juga, cuman persentasenya kecil sekali ya guys ya. Karena yang dimaksud berkualitas rendah itu adalah konten di mana invalid traffic bekerja dengan sangat besar di situ. Kami dapat mengurangi distribusi konten yang melewati batas, seperti foto seseorang yang berpose sensual, ujaran yang mengandung kata-kata kotor, ujaran kebencian yang melewati batas, atau gambar yang memperlihatkan darah. Jadi ini hanyalah sedikit contoh aja. Kita masuk ke jenis konten yang pertama, oke? Yang pertama, ad farm. Apa itu ad farm? Ad farm itu peternakan. Ternak iklan. Jadi dia kayak punya website khusus gitu ya guys. Maksudnya gini, ketika dia posting sesuatu ada link. Nah, linknya ini mengarahkan ke tautan website yang isinya cuma iklan-iklan. Jadi ini peternak dolar gitu loh guys ya. Nah, ini yang membuat orang-orang itu nggak nyaman. Termasuk salah satu konten yang berkualitas rendah guys ya. Postingan berisi tautan yang mengarahkan orang ke situs web yang menyertakan format iklan yang mengganggu pengalaman seseorang. Misalnya halaman web dipenuhi iklan maupun iklan video atau audio yang diputar otomatis. Nah, itu salah satu jenis konten yang dianggap berkualitas rendah. Oke, karena sengaja menjerumuskan orang-orang untuk melihat iklan yang bikin gak nyaman. Kita lihat sendiri juga kadang-kadang ya gak nyaman dong. Kita mana nyaman sih kita melihat sebuah artikel atau website yang isinya cuma iklan aja, gak ada isinya, isi konkretnya tuh apa gak ada. Nah, ini contoh guys, contoh sebuah website yang isinya cuma iklan-iklan aja kayak gini guys, contoh tampilannya nih ya. Oke, nah jenis-jenis konten seperti itu yang biasanya bakal mengalami demosi dari Facebook guys. Oke, lanjut yang kedua, tautan clickbait. Clickbait itu sama halnya dengan nggak sesuai dengan judul, nggak sesuai dengan thumbnail, seolah-olah menggambarkan isi videonya, dan ketika kita klik videonya ternyata kok beda isinya. Nah, itu namanya clickbait. Jadi ya bisa dikatakan dengan ini untuk memancing penonton aja supaya seneng lah gitu ya. Postingan yang memancing orang agar mengklik tautan yang disertakan dengan cara menciptakan ekspektasi yang menyesatkan tentang sebuah postingan atau konten artikel. Beberapa cara untuk melakukannya adalah dengan hanya mencantumkan sepotong informasi atau menggunakan frasa sensasional seperti Anda pasti tidak percaya atau Anda tentu tidak menduga, dan penggunaan tanda baca seperti semua tulisan dalam huruf besar dan tanda seru yang berlebihan. Dan kalau untuk masalah tulisan atau tanda baca, itu balik lagi tergantung bagaimana kalimat yang dibangunnya. Oke, contoh postingan clickbait itu kayak gini guys. Klik di sini untuk mengetahui cara menghasilkan uang yang spektakuler.
Oke, lanjut di nomor 3. Komentar yang memungkinkan akan dilaporkan atau disembunyikan. Ya, biasanya komentar-komentar provokatif ya. Oke, next, konten yang bakalan kena demosi dari Facebook, yaitu adalah engagement bait. Ya, ini sama dengan clickbait tadi guys ya. Cuman ini beda kasus. Engagement bait itu lebih khusus kepada interaksinya. Postingan yang secara eksplisit meminta interaksi seperti memilih, membagikan, mengomentari, menandai, menyukai, atau tanggapan lainnya untuk tujuan selain ajakan bertindak yang spesifik seperti meminta bantuan untuk menemukan orang atau barang hilang, menggalang dana, atau membagikan petisi di Facebook. Ya, karena Facebook menganggap nanti ini ada spam. Jadi lagi-lagi Facebook ini pengen ada interaksi yang benar-benar organik, benar-benar valid traffic, bukan invalid traffic ya guys ya. Karena kebanyakan yang terjadi sekarang apa? Semuanya bentuk kesalingan, saling tonton, saling follow, saling komentar, saling berkunjung. Itu namanya engagement bait ya guys ya. Jadi bener-bener keasliannya tuh nggak ada. Orang posting apa, upload video apa, yang komen tentang bahas apa, nggak sesuai, nggak relate gitu ya sama apa yang diposting sama konten kreatornya gitu. Nah, untuk contoh postingan engagement bait itu kayak gini. Tambahkan hati untuk mobil hijau, tekan suka untuk mobil ungu. Nah, jadi orang secara jelas-jelas dikasih pilihan ya guys ya, antara love sama like. Jadi orang itu nanti komentarnya pasti kalau nggak love ya like, tanggapannya kalau nggak love ya like. Ya, tapi balik lagi sih terserah kalian. Kalian mau posting seperti hal kayak gini ya nggak masalah, sah-sah aja, itu hak kalian. Tapi cuma ingetin aja lah ya, sesuai anjuran dari Facebooknya. Ini untuk mendidik kalian menjadi konten kreator yang bener-bener konten kreator. Oke, next. Tautan ke situs web yang meminta data pengguna yang tidak diperlukan. Ini biasanya karena ada postingan yang di dalamnya terdapat link atau mengarahkan kita ke website tertentu. Nah, setelah kita klik, itu biasanya meminta data diri kita, baik nama, Gmail, atau apalah. Biasanya meminta hal-hal privasi seperti itu ya guys ya. Jadi itu perlu diwaspadai. Postingan yang berisi tautan yang mengarahkan orang ke situs web yang meminta informasi pribadi sebelum menampilkan konten. Ini mencakup meminta informasi seperti nama seseorang, login media sosial, nomor telepon, email, atau alamat. Mereka memanfaatkan kepolosan warga Facebook. Akhirnya banyak yang terjebak guys, kena scam, akunnya dicuri, akunnya hilang, diambil, dan segala macam. Oke, next. Konten kesehatan sensasional dan postingan kesehatan komersial. Postingan dan tautan yang memiliki indikasi konten kesehatan berkualitas rendah atau berisi spam, seperti klaim kesehatan yang sensasional atau berlebihan atau overklaim, serta postingan yang berupaya menjual produk atau layanan berdasarkan klaim terkait kesehatan. Ya, bisa kalian cek contoh postingannya seperti ini coy. Turunkan berat badan hingga 20 kg dengan cepat dengan Miracle Shakes baru ini. Dia termudah yang pernah Anda coba. Jadi kalau kita bikin konten sesuai dengan passion kita aja, sesuai target penontonmu, sesuai minat mereka, biar kamu itu tetap fokus untuk membranding akunmu agar cepat berkembang dan lebih baik lagi dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Ingat, sainganmu banyak cuy. Kalau buat mental-mental pejuang sih bakal tetap semangat dengan adanya kompetitor yang banyak ya, saingan-saingan yang banyak. Tapi kalau untuk mental-mental pecundang biasanya bakal jadi lemes, makin down karena saingannya banyak pada kreatif-kreatif dan kaliannya nggak mau merubah daya kreasi kalian. Ya, malah jeblok cuy. Tetap jaga organik, keaslian konten, keaslian interaksi, jaga valid traffic, jangan tolah-toleh, jangan saling ya. Kalian konten kreator, perbaiki kontenmu, bangun komunitasmu sendiri, bangun branding akunmu, fokus sama pencapaianmu di masa depan. Kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah. Jangan lupa subscribe. See you next time teman-teman. Bye bye.